kaidah bab fikih yang membahas masalah sujud sahwi. Namun sebelumnya terlebih dahulu kita berdoa dulu agar yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, bisa berjalan lancar. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Gimana sehat? Sehat? Alhamdulillah. Salah satu ciri orang sehat itu ketika ditanya dulu masih bisa teriak. Itu sehat. Sehat itu mahal. Mahal itu mahal. Ya, sebelum kita mulai pelajaran absen dulu. Lali sama gurunya. Abi hadir. Said Albian Andini Aura Awalin Az-Zahra. Oke, sebelum kita meneruskan pelajaran yang kita pelajari, dalam ibadah itu ada dua sujud. Ada sujud yang bisa dikerjakan dalam sholat, ada sujud yang bisa dikerjakan di luar sholat. Materi kita itu akan menyangkut itu, yaitu sujud sahwi. Mungkin siapa yang dulu sebelum masuk pelajaran ini sudah mengenal apa itu namanya sujud sahwi. Ijal, kayak cuma siapa yang tahu artinya sujud sahwi itu apa? Apa itu sujud sahwi? Untuk kita memperluas wawasan kita tentang sujud sahwi, kita bahas. Bahas apa itu pengertian sujud sahwi baik secara bahasa. Bahasa itu kalau wong keren itu luhur. Secara bahasa, secara istilah. Apa definisi sujud sahwi? Terus sebab-sebab apa kita itu harus mengerjakan sujud sahwi? Syarat dan rukunnya apa yang harus terpenuhi ketika itu kita harus mengerjakan sujud sahwi? Bagaimana hukumnya dan apa dalilnya? Ya. Nah, sekarang yang pertama. Yang pertama kita akan membahas definisi atau pengertian sujud sahwi. Ya, sujud sahwi secara bahasa berasal dari kata saha yasud lupa itu gak kelingan. Manusia itu punya kodrat al-insanu makhluk otak wadis nasiah. Orang itu tempatnya salah dan lupa. Maka dalam ibadah sholat pada orang lupa di rumah wajib menungso. Sehingga sujud sahwi itu secara bahasa berasal dari kata saha yasu yang berarti lupa. Secara istilah Jakwan apa? Secara istilah sujud sahwi sujud dua kali disebabkan karena seseorang menjaga semangat. Ya. Sujud yang dilakukan dua kali karena orang meninggalkan sunnah abad. Sekarang pertanyaannya, sunnah abad itu apa? Terima. Amalan sunnah apabila tertinggal maka disunahkan mengerjakan sujud sahwi. Sunnah abad itu adalah sunnah yang apabila sunnah itu kita tinggalkan, kita diperintahkan mengganti dengan sujud sahwi. Contoh, tidak membaca sholat terhadap keluarga Nabi, itu sunnah. Paham dari sini? Pengertian sujud sahwi secara bahasa dan istilah. Lanjut. Sekarang hukum. Hukum itu apa, Dok? Hukum itu sesuatu yang mendasari kita berbuat. Apabila kita melakukan sesuatu hal, bagaimana hukumnya? Halal, haram, atau mubah, atau sunnah. Sekarang hukumnya sujud sahwi itu gimana? Sunnah. Hukum sujud sahwi itu bisa dilihat dari dua hal, Mbak, Mas. Yang pertama, hukumnya sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Kalau sampai sholatnya munfarid, mama munfarid sendiri. Jadi sampai pas sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, isya atau subuh, misal sampai tidak mengerjakan salah satu sunnah abad,
sampai meninggalkan tanpa tidak sujud sahwi itu tidak apa? Karena munfarid sunnah dilakoni dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak apa? Belum. Yang kedua, hukum sujud sahwi itu wajib. Kenapa Pak beda? Beda posisinya. Hukum sunnah itu ketika kita memposisikan diri sebagai seorang munfarid sholat sendiri, wajib itu ketika kita menjadi makmum. Kenapa? Karena sebagai makmum wajib mengikuti semua gerakan imam. Imam melek kunut, yuk kita ikut kunut. Kalau imamnya tidak kunut, ya tidak kunut. Paham? Nah, amplif seperti kita belajar, ya nanti wis tak kasih pendahuluan apa itu sujud sahwi secara bahasa dengan istilah, bagaimana hukumnya baik sholat munfarid atau sholat jamaah. Sekarang sampai adep-adepan, berhadapan buat kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus adep-adepan langsung digeser. Nih, dicatat dalam buku disampaikan apa sebab-sebab orang itu mengerjakan sujud sahwi. Ya, cari sebab-sebab orang mengerjakan sujud sahwi. Itu yang pertama. Yang kedua, apa syarat sujud sahwi dan apa rukun sujud sahwi. Nah, cari sebab-sebab orang mengerjakan sujud sahwi. Nanti misalnya kelompok yang etak yang timur, kelompoknya Awalin Sakarina, Awalin Sakira, itu jawab. Nanti sampai bisa mengoreksi salah atau benar gitu guys. Nah, siapa yang bisa menguraikan menjawab apa sebab-sebab orang itu mengerjakan sujud sahwi? Ngomongnya, jawaban. Sesuatu yang dapat membatalkan jika dikerjakan dengan sengaja dan tidak membatalkan jika lupa. Yang lain ada yang setuju dengan pendapatnya kelompoknya Zahwan? Apa sama? Sama, karena sumber belajarnya sama. Iya. Beda kan boleh. Pak, saya beda Pak. Beda dalam konteks bahasanya. Misalnya gini, sampai ingin merubah bahasanya dengan bahasanya sama sendiri, alhamdulillah. Itu berarti tingkat intelijensi sampai, tingkat pengetahuan sampai luar biasa. Yang pertama, orang mengerjakan apa itu sujud sahwi karena meninggalkan sunnah aturan. Yang kedua, apa itu? Jadi memindahkan rukun qauli, tidak membaca sholat atas Nabi. Terus syarat dan rukunnya, ya suci dari hadas, menghadap kiblat, menutup aurat. Ingat. Itu sujud sahwi. Nah, sekarang dilanjutkan, diterusno. Kalau sama sudah tahu apa tadi apa itu pengertian sujud sahwi secara bahasa dengan istilah, terus hukumnya. Sekarang dalilnya. Adakah dalil yang memerintahkan kita itu untuk mengerjakan sujud sahwi? Ada, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wajan sing banter imamah. Banter. Idza nudiya bil adani adbara syaitanu lahu biladu hatta la yasma'u adan. Wah, Imam Muslim. Itu, nah, itu di situ menjelaskan di mana dalil itu. Apabila seseorang meninggalkan salah satu rukun sholat, diperintahkan mengganti dengan sujud sahwi. Nah, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan. Nah, coba apa yang kita pelajari mulai awal tadi, mulai pengertian secara bahasa, secara istilah, dalilnya, dasar hukumnya, sebab-sebabnya, rukunnya. Sekarang sampai buat konsep apa itu pengertian. Tahu tuh konsep? Tahu. Nah, konsep
Berarti sujud sahwi pengertiannya bla bla bla, hukumnya bla bla bla, dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh bla bla bla. Oke? Tulis, kerjakan. Setelah melihat tugas-tugas sampean tentang peta konsep, saya yakin 80% sampai sudah masuk ke otak kita tentang konsep sujud sahwi. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, bagaimana kita bisa melaksanakan, menindaklanjuti, mengerjakan dalam kehidupan sehari-hari sujud sahwi, gitu. Paling tidak kan pengetahuan itu kita bisa paham. Ketika kita sudah paham, kita melaksanakan itu bisa. Pak, saya mau sujud sahwi, Pak. Sama tahu gak syarat rukunnya? Gak tahu. Terus katanya sujud sahwi gimana? Oke. Tetapi ketika kita sudah tahu syarat hukumnya, tata caranya sujud sahwi, maka kita akan mengerjakannya. Itu minggu depan. Sekarang untuk mengetes kemampuan sampean, maka lembar kerja peserta didik yang namanya LKPD itu sampai kerjakan. Oke. Nanti ketika sampai kerjakan selesai bisa dievaluasi, di asesmen, dibiji nilainya, nilainya bagus, berarti sampai sudah menguasai materi. Dan LKPD yang ada di media sampean, di HP-nya sampean, di laptopnya sampean itu, oke, bisa sampai kerjakan. Nanti kalau sudah selesai, kita jawab bareng-bareng. Setelah itu kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Dilihat bawahnya, materinya apa? Sama enggak dengan tadi? Di materi yang ada itu dikerjakan sesuai dengan LKPD yang ada di paling tidak sama bisa membuat satu jawaban dengan bahasanya sampai ketika sampai menyimpulkan materi sujud sahwi. Itu enak daripada sampai mendapatkan materi yang ada dalam buku. Oke. Setelah kita mempelajari masalah sujud sahwi, oke, coba kita mereview, merefleksi apa yang kita pelajari hari ini. Oke, bareng-bareng bersama-sama kita mereview, merefleksi materi yang kita pelajari. Sudahkah masuk ke dalam otak kita? Sudahkah kita paham dengan materi yang kita pelajarkan? Sekarang, sujud sahwi itu secara bahasa dikata usaha dan hias. Artinya secara istilah sujud sahwi hukumnya sunnah kalau dikerjakan sendiri, wajib kalau kita menjadi makmum. Sebab-sebabnya, antar. Nah, terus itu syarat dan hukumnya. Sudah. Itu materi yang kita pelajari hari ini, mulai awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, mulai pengertian sujud sahwi, dasar hukumnya, dalilnya, sebab-sebabnya, itu bisa kita masuk ke dalam hati kita. Oke? Harapannya materi yang akan datang kita sudah bisa mempraktekkan sujud sahwi. Untuk pelajaran pada pagi hari ini kita cukupi sekian. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemanfaatannya, keberkahan ilmu ini hingga menjadikan kita lebih baik di hari-hari yang selanjutnya. Dari saya cukup sekian. Untuk materi selanjutnya kita ketemu minggu depan, kita akan ganti pelajaran. Dari saya cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.